Salam sejahtera, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian karena kita boleh bertemu kembali di dalam acara yang khusus ini, yaitu kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati dan mengubahkan. Saudaraku, ada pepatah yang berbunyi sebagai berikut. Orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Sebaliknya orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Nah, peribahasa ini dapat kita kenakan dalam hal kerohanian kita atau dalam hal keberimanan kita kepada Tuhan. Dapat dikatakan bahwa orang beriman melihat kesempatan atau melihat berkat dalam setiap kesulitan. Sebaliknya, orang yang tidak beriman selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan yang sesungguhnya ada berkat di dalamnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berbicara tentang berkat, ya. Kata ini adalah kata yang tidak asing bagi kita yang beriman kepada Tuhan, ya. Kata berkat adalah kata yang sudah cukup familiar bagi kita, ya, kata berkat. Nah, saudara, kata berkat ini ya bisa saja kata berkat di sini memang berkenaan dengan hal-hal jasmani. Itu memang salah satu bagian daripada berkat. Tentunya ini bukan bagian utamanya. Ini adalah sebenarnya bagian kecilnya, bukan bagian utamanya. Dan tentunya kita sebagai orang beriman, saya mengajak kita untuk melihat kata berkat ini dari perspektif atau dari sudut pandang yang lebih utama, yaitu yang dimaksud dengan berkat di sini adalah berkat secara rohani atau berkat rohani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita melihat bahwa sesuai dengan topik atau tema kita pada saat ini, yaitu bagaimana kita sebagai orang beriman melihat berkat dalam setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, atau melihat kesempatan, melihat peluang dalam setiap kesulitan yang tengah kita hadapi. Nah, pada umumnya manusia, siapapun dia, pada umumnya manusia cenderung untuk menghindari yang namanya kesulitan atau penderitaan, ya. Kesulitan atau penderitaan itu dianggap berbahaya atau mengancam, bahkan dapat dianggap sebagai satu kutuk, sehingga penderitaan, kesulitan hidup itu biasanya diupayakan untuk dihindari. Manusia pada umumnya berupaya untuk menghindari kesulitan. Nah, ini satu prinsip yang harus kita ketahui, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Memang kita tidak perlu mencari-cari supaya kita menemukan yang namanya penderitaan, ya. Penderitaan, kesulitan atau sejenisnya tidak perlu dicari, ya. Toh dia akan datang pada kita, ya. Sekalipun kita tidak cari, tentunya dia akan datang pada waktunya menjumpai kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tanpa dicari penderitaan pasti akan datang. Tanpa dicari kesulitan hidup pasti akan datang suatu ketika. Tanpa dicari saja dia datang, apalagi kalau dicari. Tentunya ini akan lebih mudah menerima penderitaan tersebut, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun ketika penderitaan atau kesulitan hidup datang menimpa kita, datang menjumpai kita, bagaimana sikap dan respon kita terhadap penderitaan tersebut? Nah, ini yang paling penting. Sekali lagi, bagaimana sikap dan respon kita terhadap kesulitan hidup, ini yang lebih utama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang terpenting di dalam hidup. Mari kita melihat ada satu ayat firman Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang penderitaan ini. Saya akan bacakan buat kita semuanya, yaitu dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 119 ayat 71, bagaimana pandangan Alkitab atau pandangan pemazmur tentang penderitaan ini. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku,
supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ternyata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab melihat bahwa ternyata penindasan, kesulitan atau penderitaan hidup itu ternyata baik bagi kita yang beriman kepada Tuhan. Ya, tentunya saudara, ini penderitaan yang seperti apa? Ini tentunya memang juga membutuhkan penjelasan yang lebih dalam lagi. Tetapi saudara, dalam satu sisi dikatakan oleh Alkitab bahwa pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas. Kalau tertindas itu berbicara tentang penderitaan hidup. Itu berbicara tentang kesulitan hidup. Ya, bisa dibahasakan bahwa aku menderita itu, bahwa aku tertekan itu, bahwa aku mengalami kesulitan hidup itu baik bagiku. Ya, itu baik bagiku. Nah, saudara, di sini muncul kata baik, ya, baik, ya. Nah, saudara, kita harus pahami bahwa kata baik di sini kita harus lihat dari versi Tuhan Allah. Baik menurut versi Tuhan Allah seringkali berbeda menurut versi manusia. Oke, sekarang saya berbicara dulu tentang versi manusia. Apa sih yang dimaksud dengan baik menurut versi manusia pada umumnya? Yang dimaksud dengan baik menurut versi manusia pada umumnya adalah baik yang selalu dikaitkan dengan kehidupan yang bersifat jasmani atau bersifat materi. Misalnya saudara, keadaan baik misalnya dapat dikaitkan misalnya dengan hidup yang sehat. Dia kesehatan yang baik, atau bisa dikaitkan juga dengan bebas dari masalah hidup, atau juga bisa dikaitkan dengan berlimpah secara materi, atau juga orang yang menemukan jodoh, atau misalnya mendapatkan keturunan, dan sebagainya dan sebagainya. Singkatnya semua yang bersifat materi, ya, atau hal-hal jasmani. Itulah baik pada umumnya menurut versi manusia. Seseorang yang baik menurut versi manusia adalah seseorang yang sehat, seorang yang berkelimpahan secara materi, punya kedudukan yang tinggi, punya pangkat, dihormati dalam masyarakat, ya, dan punya keluarga yang baik, dan seterusnya, ya. Nah, itulah pada umumnya baik menurut versi manusia. Nah, saudara, kita harus melihat baik menurut versi Tuhan Allah. Baik menurut versi Tuhan Allah itu bagaimana? Baik menurut versi Tuhan Allah adalah, baik menurut versi Tuhan Allah adalah ketika kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diperbaharui, ya. Dari kodrat berdosa kita dibawa kepada kodrat yang bersifat ilahi. Dari sifat kita yang berdosa, kita dituntun oleh Tuhan Allah kepada sifat ilahi dalam hidup kita. Nah, sasaran daripada kebaikan hidup kita adalah menurut versi Tuhan Allah supaya kita sempurna sama seperti Bapa di sorga. Itu yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 48. Ya, sempurna seperti Bapa di sorga. Ini modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Tuhan Allah kita. Ya, model manusia yang sempurna itu adalah modelnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi baik menurut versi Allah ini adalah di mana dalam setiap peristiwa kita diperbaharui, kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Hidup kita dipulihkan, karakter kita diperbaiki, ya. Sikap hati kita diperbaharui, pola pikir kita diperbaharui, mulai daripada mindset atau pola pikir kita. Ya, ada satu ayat yang menarik di dalam Roma pasal 12, ya, Roma pasal 12 ayat 2 yang berkata bahwa kita itu harus terus-menerus diperbaharui dalam hidup kita. Janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikatakan supaya kita jangan serupa dengan dunia. Dunia ini tadi yang seperti tadi saya katakan, yang berkodrat dosa pada umumnya, ya, tetapi biarlah kita diperbaharui dalam roh dan pikiran kita
supaya kita berubah di dalam pembaharuan akal budi kita. Biarlah kita berubah dalam budi kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kesan bahwa pertama-tama yang berubah itu adalah perbuatan kita atau budi kita. Tetapi memang kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, misalnya dalam terjemahan bahasa Inggris, maka yang pertama-tama yang harus berubah itu sebenarnya bukan perbuatan kita, bukan kelakuan kita, tapi pertama-tama yang harus berubah, itulah yang dikatakan oleh Alkitab dalam versi bahasa Inggris, itu adalah mindset kita, ya, pola pikir kita, pola pikir kita ini yang pertama-tama harus berubah. Ini yang diperbaharui, dan pola pikir yang diperbaharui akan menghasilkan kelakuan yang juga diperbaharui, dan kelakuan yang terus-menerus itu akan melahirkan yang namanya karakter, dan kelakuan yang sudah diperbaharui akan melahirkan karakter yang diperbaharui juga. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali bahwa baik menurut Alkitab, menurut Allah adalah jikalau dalam setiap persoalan hidup kita ini diproses, dibentuk oleh Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin mirip dengan Tuhan Yesus, semakin kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Inilah baik menurut versi Tuhan Allah. Barangkali saudara mungkin secara materi tidak berkelimpahan, atau saudara mungkin belum menemukan jodoh, atau saudara mungkin sudah menemukan jodoh tapi belum mempunyai keturunan, atau saudara mempunyai keturunan tapi tidak mempunyai pekerjaan yang baik, atau tidak punya kedudukan yang menurut saudara lumayan, atau saudara mungkin dalam hal ini tadi saudara tidak memilikinya, ya, saudara tidak punya pekerjaan yang menurut saudara lumayan, saudara mungkin belum menemukan jodoh, atau saudara mungkin belum menemukan keturunan, atau mungkin belum punya rumah yang besar, atau belum mempunyai uang yang banyak. Dan selain itu saudara juga sakit-sakitan, tidak sehat. Nah, ini menurut orang dunia ini tidak baik dalam keadaan ini. Jangan-jangan saudara juga berpikir bahwa keadaan ini juga tidak baik. Tapi mari kita dengarkan firman Tuhan yang tadi dikatakan dalam Mazmur pasal 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali bahwa kesulitan hidup itu memang membawa kebaikan bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Allah, bagi orang-orang yang hidup menurut firman Tuhan. Hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita perkarakan. Ini yang harus kita perkarakan. Apakah hidup kita baik di mata Tuhan? Apakah hidup kita baik menurut versi Tuhan Allah? Ataukah kita sedang mencari kebaikan menurut versi manusia? Ya, saya tidak mengatakan saudara bahwa saudara tidak boleh kaya, saudara tidak perlu memiliki kedudukan yang baik, atau saudara tidak perlu memiliki harta yang berlimpah. Tidak demikian saudara, ya. Tidak salah saudara kaya, bahkan bila perlu saudara jangan kaya, tetapi menjadi orang yang sangat kaya, ya. Jangan hanya kaya saja, tetapi menjadi orang yang sangat kaya. Jangan hanya menjadi orang yang berprestasi, tapi menjadi orang yang sangat berprestasi. Nah, saudara, sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, jikalau memungkinkan, sebenarnya kita juga harus meraih hal-hal yang bersifat duniawi ini tadi. Tetapi ada tetapinya, bedanya. Kita tidak mengejar hal-hal tersebut, dan kita tidak menjadikannya itu sebagai satu kehormatan hidup kita. Kita tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup kita. Kekayaan bukanlah tujuan hidup kita. Keberhasilan dalam hidup bukan tujuan hidup kita. Demikian juga kelimpahan materi bukan tujuan hidup kita. Kesehatan bukan tujuan hidup kita. Itu bukan tujuan hidup. Jadi apa namanya kalau bukan tujuan? Kalau bukan tujuan, itu namanya sarana. Itulah sarana kita untuk melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biarlah saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang kaya. Kalau saudara kaya raya, saudara dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara sehat, saudara lebih dapat dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara pintar, saudara lebih dapat dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau seseorang, ya, saya tidak menyebut saudara, kalau misalnya ada seseorang, ya, tidak pintar, tidak punya pengetahuan yang banyak, miskin, sakit-sakitan,
Coba saudara pikirkan, bagaimana orang seperti ini dapat dipakai oleh Tuhan? Saya percaya bahwa malaikat di surga juga bingung. Ini orang seperti ini bisa dipakai untuk apa? Ya, sudah itu memiliki karakter yang buruk lagi. Udah lengkap saudaraku. Ya, bayangkan saudara, ya, miskin, lalu saudara menderita karena sakit, tidak punya pengetahuan, wah, punya karakter yang buruk. Nah, saudara, orang seperti ini dapat dipakai untuk apa? Orang seperti ini pasti memang tidak baik. Pasti tidak baik. Nah, saudara, tapi saya ingin katakan kepada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan bahwa Tuhan lebih tertarik pertama-tama adalah menggarap karakter kita, menggarap manusia batiniah kita. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan sebenarnya lebih tertarik mengubah, menggarap ya kodrat dosa yang ada dalam hidup kita, sebab kita semua memiliki kodrat dosa, ya. Bagaimana kodrat dosa ini terus dikikis, terus dimatikan dari sehari ke sehari, sehingga yang muncul adalah kodrat yang baru, yaitu kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Ya, dalam 1 Timotius, 2 Timotius, ya, kodrat ilahi ini, orang yang mengenakan kodrat ilahi inilah yang disebut sebagai manusia Allah. Manusia Allah atau man of God. Tuhan berharap supaya kita menjadi man of God. Tuhan berharap supaya kita menjadi orang-orang Allah, ya, manusia Allah. Nah, ini harapan Tuhan bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan kebaikan ini tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita memahami prinsip ini tadi. Nah, sekarang sesuai dengan konteks kita, bahwa sekarang ini seluruh dunia, baik orang beriman maupun yang tidak beriman, dan semua golongan, baik tua maupun muda, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, itu sekarang semua sedang dilanda oleh wabah atau disebut dengan pandemi yang namanya COVID-19 atau Corona. Nah, saudara, bagaimana kita sebagai orang beriman menyikapi COVID-19 ini tadi, saudara? Nah, kalau kita bukan orang beriman, tentu kita melihat bahwa ini adalah penderitaan yang sepertinya mengutuk kita, ya, yang memberikan penderitaan kepada kita, dan ini tentunya sangat membuat kita sengsara, mensengsarakan kita, ya. Maka saudara tidak heran ya, ada beberapa orang yang berupaya untuk mendoakan, ya, dan memang kita berharap supaya COVID ini segera berlalu, saudaraku, ya. Ya, sampai ada juga yang mereka berupaya berdoa bagaimana, dan kita semuanya berdoa tentunya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya jikalau Tuhan berkenan, ya, COVID ini segera berlalu, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 ini betul-betul telah membuat segala sesuatu berubah total. Hari-hari ini kita melihat bahwa manusia menjadi tidak bebas beraktivitas, ya. Waduh, banyak hal yang sepertinya kita ini, waduh, menderita karena kita tidak boleh seperti biasanya, ya. Lalu misalnya saudara, kesulitan yang lain, misalnya manusia menjadi lebih sulit dalam mencari nafkah dan juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, saudara. Ya, hari-hari ini kita melihat banyak orang yang begitu sulit, saudara. Tadinya hidup mereka lancar, tapi sekarang ya mungkin gaji mereka dipotong, dikurangi, pendapatan mereka berkurang, bahkan ada yang ya nyaris lenyap gitu, saudara. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang bekerjanya, yang mungkin pagi bekerja untuk dijadikan makan di sore hari, saudara, orang seperti ini juga jauh lebih menderita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Maka COVID-19 ini betul-betul telah membuat penderitaan secara global, ya. Nah, saudara, dan kita, satu hal juga adalah kita dibayang-bayangi oleh ketakutan. Manusia, saudara, saat ini sepertinya lebih takut mati, saudara. Sebab apa? Rasanya kematian atau maut itu rasanya lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Padahal sebelumnya juga sama. Tapi kesadaran bahwa maut atau kematian itu lebih dekat, itu rasanya lebih besar saat sekarang ini, ya, dimana rasanya kita itu lebih dekat dengan yang namanya kematian. Jadi manusia hidup dalam ketakutan, takut kena virus corona ini, ya,
takut mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dan banyak lagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dan misalnya saudara dalam pertemuan keluarga, ya, keluarga besar, ya, bertemu kangen dan sebagainya juga tidak memungkinkan. Beribadah di gereja juga tidak memungkinkan. Dan masih banyak lagi tentunya kesulitan-kesulitan kalau kita paparkan satu persatu, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sadar akan hal ini, ya. Manusia sadar bahwa manusia lebih dekat dengan kematian, ya. Manusia itu dekat dengan maut, dan itu tentunya sangat menakutkan, ya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa manusia atau sedikit manusia yang menyadari bahwa ada wabah, bahwa ada pandemi yang sebenarnya lebih berbahaya daripada pandemi COVID-19 ini. Ada wabah yang sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada COVID-19 ini tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pandemi itu tadi namanya adalah, wabah itu tadi namanya adalah wabah kejahatan atau kefasikan manusia. Nah, saudara, kejahatan, kefasikan terus mengintai manusia, terus berupaya supaya manusia terpapar, ya, oleh wabah ini tadi, saudara, yaitu kefasikan, kejahatan, atau singkatnya adalah wabah dosa. Ini, saudara, jauh lebih berbahaya daripada wabah COVID-19. Wabah COVID-19, saudara, ya, bahaya terbesar daripada wabah COVID-19 adalah membuat manusia mati. Tetapi kematian karena COVID-19 ini adalah namanya kematian jasmani. Ya, di mana manusia mati, ya, secara jasmani dia sudah mati. Ya, secara jasmani sudah mati. Nah, saudara, ini tentunya menakutkan, begitu ya. Tetapi setelah itu COVID-19 tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Tetapi, saudara, wabah atau pandemi kejahatan manusia, ya, maka hari-hari ini kita melihat bahwa manusia semakin fasik, semakin jahat, semakin berdosa, tidak takut berbuat dosa. Nah, ini seperti satu wabah, dan manusia rasanya kalau berbuat dosa juga sebagian rasa udah biasa. Nah, ini tandanya bahwa dia sudah kena pandemi ini, ya. Banyak orang telah berbuat dosa besar, mereka sudah tidak ada takutnya lagi. Padahal, saudara, pandemi ini, wabah kejahatan ini dapat membawa manusia, menggiring manusia kepada kematian, atau menggiring manusia kepada api kekal, api neraka. Ini yang disebut dengan kematian kedua kali. Ini yang disebut dengan kematian yang kedua kali. Jadi, saudara, orang yang jahat mereka mati dua kali. Maksudnya mati dua kali ini apa sih? Nah, saudara, orang yang pertama mati karena misalnya karena sakit, karena COVID, karena sudah tua dan sebagainya, itu namanya mati pertama, di mana jasmani dan rohani kita berpisah. Sebenarnya arti kata mati ini sebenarnya adalah terpisah. Jadi ketika kita mati, berarti tubuh jasmani kita terpisah dengan tubuh rohani kita. Nah, kalau misalnya jasmani tanpa rohani, itu namanya mayat. Nah, saudara, itulah kematian pertama. Lalu, karena kita sudah terpapar, kalau kita terpapar, misalnya karena kita terpapar dengan kejahatan, ya, pandemi kejahatan, maka kita masuk kepada kematian yang berikutnya. Kita masuk kepada penghakiman Tuhan Allah, dan kita terbukti bersalah, terbukti bahwa kita adalah orang-orang jahat, dan kita dibuang ke api neraka, dan kita mengalami siksaan hidup tanpa Allah, hidup terpisah dari Tuhan Allah selama-lamanya. Ya, inilah namanya kematian yang kedua. Jadi, saudara, sebenarnya kita semua akan mati, tapi biarlah, saudara, kita cukup mati hanya satu kali saja. Kalau kita beriman, kalau kita hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, maka memang pada suatu saat kita akan mati. Tapi itu kematian pertama saja. Tapi setelah itu, karena kita hidup benar, karena kita beriman kepada Tuhan, kita menghidupi iman kita kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh
kita hidup suci, kita hidup kudus karena anugerah Tuhan, maka saudara kita tidak perlu dibuang ke api neraka. Jadi kita mati hanya satu kali saja, saudaraku. Kita tidak perlu mati dua kali. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah sekarang kalau begitu kita masuk kepada inti daripada pembahasan kita. Kebaikan atau berkat apa sih yang ada di balik COVID-19 ini? Karena temanya adalah menemukan berkat Tuhan dalam COVID-19. Berarti ada berkat Tuhan yang memang harus kita temukan. Seringkali memang berkat Tuhan itu tersembunyi, gitu ya. Nah, sekarang kebaikan apa sih yang kita terima daripada COVID-19 ini tadi? Nah, saudara, saya ingin katakan begini. Kebaikan yang kita terima daripada COVID-19 ini, sebagaimana firman Tuhan, saya akan bacakan dulu ya. Masih dalam Mazmur pasal 119. Kalau tadi ayat 71, sekarang saya baca ayat 67. Demikian bunyi firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sekali lagi, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi sekarang, maksudnya setelah tertindas, setelah menderita, ya sekarang aku berpegang pada janjimu. Saudara, seringkali Tuhan menggunakan penderitaan, kesulitan dalam hidup kita untuk menyadarkan kita. Saudara, kalau hidup tanpa penderitaan, banyak manusia yang akhirnya sesat. Hidupnya lancar, semua lancar. Saudara, saya mengatakan begini, kalau hidup kita lancar, semua lancar, maka seringkali juga kita minta kelancaran kepada Tuhan. Tapi seringkali Tuhan tahu bahwa kalau kita lancar, kita seringkali lupa. Sama seperti mobil yang berada di jalan tol, lancar, itu seringkali membuat pengemudinya jadi ngantuk, bahkan tertidur. Akhirnya terjadi kecelakaan yang besar. Saudara, kelancaran dalam hidup kita juga seringkali seperti itu, saudara. Ya, seringkali kelancaran dalam hidup, ya, ekonomi kita lancar, kesehatan kita lancar, semua keinginan kita semua lancar, hidup kita baik-baik. Seringkali pada akhirnya justru itu dapat membahayakan kita. Lalu kita menjadi lupa diri, lalu kita menjadi sombong, lalu kita menganggap bahwa kita bisa mengatur. Oh, ini karena saya hebat. Memang kita tidak utarakan, memang kita tidak sebutkan, tapi sebenarnya dari sikap hidup kita, ya, kesan yang diberikan dalam hidup kita adalah kita sebenarnya mengatakan bahwa dalam hati kita bahwa saya bisa begini karena saya hebat, bukan karena Tuhan. Karena saya hebat, memang kita tidak ucapkan, tapi dalam hati kita, wah ini karena saya hebat, ya saya pendidikan saya tinggi, jadi saya bisa atur strateginya yang baik. Wah, kita anggap bahwa diri kita hebat. Ya, saudara, seringkali kelancaran tanpa penderitaan dalam hidup kita seringkali membuat kita menyimpang. Bukankah seringkali kita mendengar bahwa orang yang hidupnya terus lancar, seringkali mereka lupa. Akhirnya sudah misalnya berani berbuat dosa, berani mulai menyeleweng, berani mulai melakukan diam-diam melakukan kejahatan, karena semua berjalan oke-oke saja. Sepertinya Tuhan diam. Nah, tetapi saudara, seringkali Tuhan menggunakan kesulitan, penderitaan, bahkan penindasan itu untuk membuat kita sadar. Kalau misalnya di jalan tol, saudara, bukankah di tempat-tempat tertentu kadang-kadang ada semacam gundukan-gundukan itu dibuat ya? Ya, mengapa itu dibuat? Kalau waktu kecepatannya tinggi lalu tiba-tiba gitu ya. Itu membuat pengemudinya itu jadi terbangun, ya, supaya nggak tidur. Supaya apa? Sadar. Saudara, penderitaan seperti itu, saudara. Ya, penderitaan kita seperti itu. Ya, gundukan yang Tuhan berikan supaya kita sadar dan terbangun. COVID-19 ini sebenarnya, saudara, ada satu rencana Tuhan, ya, bahwa salah satu sarana yang Tuhan pakai adalah untuk membangunkan kita. Yuk kita bangun, jangan tidur, terbangun. Nah, saudara, justru selama COVID-19 ini, tahukah saudara bahwa seringkali banyak orang mengatakan tidak punya waktu berdoa, tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Sekarang stay at home, berada di rumah. Apa yang bisa dilakukan di rumah? Saudara, inilah satu kesempatan, satu peluang yang luar biasa di mana kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Saya sendiri, saudara, telah mempergunakan waktu itu, saudara, ya, waktu-waktu ini untuk saya mengambil waktu untuk bersaat teduh lebih banyak lagi, saudara. Ya, saya pun terus melatih diri saya
memberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, duduk di kaki Tuhan, lebih banyak waktu berbicara dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Nah saudara, kesempatan seperti ini yang lalu-lalu kadang-kadang saudara saya gagal lakukan. Tapi saudara, sungguh di suasana COVID-19 ini saya menerima berkat yang saya tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa ini adalah berkat yang sangat besar bagi saya. Saya menikmati hadirat Tuhan, saya menikmati keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata bersekutu dengan Tuhan itu memang, tadinya saya kira bersekutu dengan Tuhan indah. Bukan indah, tapi sangat indah. Sangat indah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu saudara, saya pun ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, pergunakan dalam kesempatan ini saudara, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu yang lebih khusus, lebih banyak merenungkan cinta kasih Tuhan, berdoa apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Ini kesempatan yang baik untuk merenung. Ya, adakah tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara yang harus saudara selesaikan? Nah saudara, ini saatnya merenung. Masing-masing kita ada tugas-tugas khusus yang Tuhan berikan bagi kita. Tugas saya berbeda dengan tugas saudara. Tugas saudara berbeda juga dengan yang lain. Masing-masing kita punya ada satu tugas yang spesifik, satu tugas yang khusus yang harus kita selesaikan. Nah saudara, COVID-19 ini membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh tertidur. Ya. Lalu pesan apa lagi yang diberikan oleh COVID-19 ini? Pesan penting yang lain yang diberikan oleh COVID-19 adalah COVID-19 seolah-olah berkata begini, apa sih yang dapat diberikan oleh dunia kepada kita? Nah saudara, apa yang dapat diharapkan dari dunia ini? Kalau saudara ingin membangun kenyamanan di dunia ini, membangun firdaus di dunia ini, kalau saudara berpikir bahwa kehidupan satu-satunya hanya di dunia ini saja, saudara keliru sekali, ya. Saudara, melalui COVID-19 ini kita diajarkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Saudara bisa bayangkan, hanya dengan COVID-19 saja, lalu dunia ini rasanya betul-betul tidak dapat memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Uang sebanyak apapun, harta saudara semelimpah apapun, apa gunanya ketika masa COVID seperti ini? Toh saudara tidak bisa jalan-jalan, toh saudara tidak bisa keluar bisa makan enak, toh saudara tidak bisa pergi keluar misalnya keluar negeri, menikmati pemandangan-pemandangan yang indah. Oh, itu baru COVID-19. Belum lagi kalau Tuhan izinkan perang, huru-hara, dan semua kesulitan-kesulitan yang lain. Ini saudara mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. This world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. Di mana rumah kita? Di sana. Di langit baru dan bumi baru. Sorga bersama-sama dengan Tuhan. Di sanalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Di bumi ini kita sedang melatih kehidupan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya di langit baru, bumi baru. Jadi saudara, berhenti untuk berupaya, berhenti berharap bahwa dunia ini dapat memberikan kebahagiaan kepada saudara. Berhenti. Karena dunia tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengatakan bahwa yang dapat memberikan sukacita, kepuasan dalam kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang dapat memberikan kepuasan bagi kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepuasan sejati bagi kita. Nah saudara, dan tentunya kesadaran-kesadaran seperti ini. Ini saudara, berkatnya jikalau kita renungkan, ini membuat kita tidak akan terhanyut, tidak akan terseret menuju kepada kegelapan abadi. COVID-19 ternyata saudara telah mencegah kita untuk terseret dalam arus dunia ini, sehingga kita tidak perlu mengalami kematian yang kedua. Apakah saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa berkat ini luar biasa? Apakah saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa ternyata di balik COVID-19, di balik penderitaan yang Tuhan izinkan, sebenarnya ada satu berkat, ada berkat yang besar yang Tuhan berikan, yang harus kita sadari. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap saudara,
bahwa renungan singkat ini kiranya boleh memberkati kita. Kita boleh disadarkan, ya. Kita boleh disadarkan bahwa Tuhan seringkali menggunakan penderitaan untuk menyadarkan kita, dan itu untuk kebaikan kita. Itu untuk kebaikan kita. Ya, kiranya di tengah situasi seperti ini kita dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat tetap memuji memuliakan Tuhan. Kita dapat mengatakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat COVID-19 yang Tuhan izinkan. Yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjalaninya, dan kiranya Tuhan juga memberikan kemurahan bagi kita, sehingga pada waktunya COVID-19 ini kiranya juga dapat terhalau dari tengah-tengah dunia ini. Seandainya pun COVID ini tidak terhalau, seandainya pun kita tetap berada dalam penderitaan, ingat bahwa kebahagiaan kita adalah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.